Yesus, kami mau serahkan ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memberikan sukacita dalam hati kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, kita akan belajar sebuah pujian baru, adik-adik. Nah, kalau adik-adik masih kecil tapi Tuhan mengasihi kalian, adik-adik, tidak apa-apa kita masih kecil, kita belajar taat sama Tuhan. Meskipun adik-adik kecil punya iman besar bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, kita akan belajar pujian ini pelan-pelan. Kita akan berulang-ulang memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan biar aku kecil. Sepanjang hidupku diberkati.
kami dalam bersama minggu online. Kiranya Tuhan juga memberkati firman Tuhan ini menjadi rema yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan waktu dan firman Tuhan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya, amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, kita ketemu lagi ya dengan Kak Agnes yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya Kak Agnes mau tanya, siapa yang di sini punya teman atau yang punya sahabat? Ya, semuanya pasti punya teman ya, pasti punya sahabat, entah itu di rumah, di sekolah, atau di gereja. Gimana? Perasaannya kalau punya teman gimana? Pasti senang ya, bisa bermain sama-sama, bisa belajar sama-sama, guyon sama-sama, ya. Dan pasti kalau punya teman tidak merasa kesepian, gak merasa sendirian, betul nggak? Iya, Kak Agnes juga sama. Kak Agnes juga punya teman yang diajak bermain bersama, diajak belajar bersama juga bisa, terus bercanda, guyon ya, tertawa bareng, dan bisa mendengarkan ceritanya Kak Agnes, bisa mendengarkan curhatnya Kak Agnes kalau Kak Agnes lagi sedih ya, pengen cerita. Teman Kak Agnes juga mau mendengarkan cerita Kak Agnes. Nah, pagi ini Kak Agnes menceritakan tentang dua orang yang bersahabat, dua orang yang berteman. Siapakah itu? Daud dan Yonatan. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja, namanya Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu dengan Daud. Karena apa? Karena Daud menang melawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin ini musuhnya dari bangsa Israel, dan Daud menang melawan bangsa Filistin. Lalu Daud menemui Raja Saul karena Raja Saul ingin bertemu dengan Daud. Raja Saul ini ternyata mempunyai anak namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan. Yonatan pun memberikan baju perangnya, pedangnya, panahnya, ikat pinggangnya, semua miliknya Yonatan diberikan kepada Daud. Karena apa? Karena Yonatan menganggap Daud sebagai teman yang baik. Yonatan sangat mengasihi Daud. Daud juga mengasihi Yonatan. Makanya mereka berdua berteman, mereka berdua bersahabat. Lalu suatu hari Raja Saul menyuruh Daud berperang lagi melawan bangsa Filistin. Dan Daud menang lagi. Menang lagi Daud. Karena apa? Karena Daud diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Hingga suatu hari Daud sedang bermain musik kecapi untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dan tidak sengaja Raja Saul mendengarkan. Raja Saul merasa iri dengan Daud, iri, cemburu, karena Daud lebih hebat daripada Raja Saul. Karena Daud bisa memenangkan melawan bangsa Filistin tadi. Jadi Raja Saul iri, cemburu. Kok bisa ya Daud ini lebih hebat daripada aku, padahal aku kan rajanya. Lalu Raja Saul dengan diam-diam melemparkan tombak untuk menangkap Daud. Daudnya kaget, tapi untung berhasil menghindari tombak tadi.
Lalu dia pergi berlari karena dikejar-kejar Saul. Saul terus menembaki Daud dengan tombak tadi. Nah, Yonatan tahu apa yang dilakukan ayahnya. Kalau Raja Saul tadi, ayahnya Yonatan ingin membunuh Daud. Yonatan tidak habis pikir, kenapa? Padahal Daud anak yang baik. Daud anak yang taat. Nah, akhirnya Yonatan berlari mencari Daud tadi, sahabatnya. Yonatan minta maaf kalau ayahnya, ya Raja Saul, itu iri padanya. Nah, sekian cerita dari Kak Agnes ya. Cerita tadi, Daud dan Yonatan itu berteman. Mereka berteman sangat dekat. Yonatan mengasihi Daud dengan memberikan baju perangnya, panahnya, pedangnya untuk Daud. Karena apa? Karena Yonatan tahu Daud itu kerjanya berperang melawan musuh. Sehingga Yonatan tidak mau kalau temannya kenapa-napa. Tapi ternyata ayahnya iri hati, cemburu, gak suka melihat orang lain sukses, melihat Daud sukses. Karena tahu ayahnya berbuat salah, karena Yonatan mengasihi Daud, karena Yonatan adalah teman Daud, dia meminta maaf karena apa yang dilakukan ayahnya salah. Teman yang baik itu mengasihi kita. Dia tidak pernah iri, tidak pernah cemburu. Teman yang baik akan senang kalau kita senang, akan sedih kalau kita juga sedih. Seorang teman yang baik bisa menjadi saudara bagi kita. Aktivitas hari ini sudah Kak Agnes berikan ya. Jadi dikerjakan sesuai dengan gambar yang ada di bawah ini. Dan ayat hafalan hari ini ada di Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, gampang kan ayat hafalannya? Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu berikutnya ya. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.